Tim Junho akhirnya mencapai pulau yang ditunjukkan oleh pelacak. Mereka berjalan kaki menyusuri hutan, sementara Junho menerbangkan drone untuk memeriksa area sekitarnya. Titik pelacak membawa mereka ke seorang pria yang sedang memancing. Tim segera bersiap untuk menyergap. Namun di waktu yang sama, Gi-hun memeriksa pelacak di giginya dan menyadari alat itu sudah tidak ada. Tim Junho pun menemukan bahwa pelacak tersebut telah dipindahkan ke umpan pancing milik pria tadi. Rencana mereka ternyata sudah diketahui oleh frontman Squid Game. Permainan dimulai. Gi-hun segera berlari ke depan untuk memberikan arahan kepada pemain lainnya. Ia dengan serius mengatakan bahwa ini bukan permainan biasa, melainkan permainan yang dapat merenggut nyawa. Gi-hun juga menekankan agar mereka tetap tenang dan tidak melakukan kesalahan sekecil apapun saat bermain. Namun, ucapannya justru menimbulkan reaksi beragam. Beberapa orang memandang Gi-hun dengan heran. Ada yang menganggapnya pria gila, bahkan tak sedikit yang mencaci makinya. Di saat itu, boneka raksasa mulai membaca mantranya dan semua pemain bersiap siaga. Permainan lampu merah dan hijau pun dimulai. Ketika aba-aba berhenti diberikan, Gi-hun berteriak keras memperingatkan semua pemain agar tidak bergerak sedikit pun sebelum ada arahan dari boneka raksasa. Namun di tengah ketegangan permainan, ada momen yang menurutku cukup menggelikan. 하지 말아요! 왜? 너 때문에 더 쫄려. 입 가리고 말해야 돼. 위험해. Pada saat itu, belum ada pemain yang tereliminasi. Namun, situasi berubah ketika seorang pemain wanita tiba-tiba dihinggapi lebah dan berteriak. Dia sempat tertawa sebentar karena secara refleks bergerak, sementara pemain lain tetap diam. 뭐야? 다 움직였어. Seorang ibu melihatnya tergeletak di tanah, tubuhnya penuh darah dan langsung berteriak keras, menarik perhatian pemain lain. Kepanikan pun mulai terjadi di antara para pemain dan situasi semakin kacau hingga beberapa dari mereka harus ditembak. Dalam kekacauan tersebut, Gi-hun berteriak dengan lantang, meminta semua orang untuk tidak bergerak dan tetap tenang di posisi masing-masing. Suasana mencekam pun menyelimuti arena saat itu. Melihat situasi itu, para pemain mulai gemetaran dan ketakutan. Ketika boneka raksasa memberikan perintah untuk bergerak, tidak satu pun dari mereka yang berani melakukannya. Di tengah ketegangan, Thanos si tengil terlihat ketakutan dan membuka kalung salibnya yang ternyata berisi obat-obatan, lalu meminum obat tersebut. Sementara itu, Gi-hun berlari ke depan dan berteriak, mengingatkan semua pemain bahwa mereka harus bergerak sesuai waktu yang ditentukan, atau mereka akan ditembak. Mendengar hal tersebut, para pemain mulai percaya pada Gi-hun. Mereka mengikuti instruksinya untuk membentuk barisan seperti kereta api, berdiri di belakang pemain yang bertubuh lebih besar. Guna menghindari deteksi gerakan dari boneka raksasa tersebut, semua pemain bergerak mengikuti aba-aba permainan. Di sisi lain, salah satu penembak jitu menembak seorang pemain. Ternyata penembak tersebut adalah Kang Noul, wanita bertopeng kelinci, yang bertugas sebagai penembak jitu. Saat melihat melalui teropong senjatanya, ia tidak sengaja menyadari bahwa salah satu pemain adalah pria yang ia kenal, ayah dari seorang anak kecil yang pernah ia temui di taman. Lanjut part 3.